Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Baik, puji Tuhan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat malam untuk kita semua. Hari ini sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya mengenai kitab Roma, karena kita sudah menyelesaikan kitab Kisah Para Rasul ya. Jadi kita sudah tutup dengan surat sejarah, kitab sejarah dalam Perjanjian Baru. Ya, karena ada 4 kitab Injil yang kita sudah selesaikan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu minggu kemarin kita sudah belajar mengenai Kisah Para Rasul ya. Saya berharap kita bisa mengerti the establishment of early church ya. Jadi mulai dibentuknya gereja mula-mula sehingga pelayanan yang tadinya dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dilanjutkan oleh para murid-murid atau 12 rasul, dikurangi oleh Yudas yang akhirnya digantikan oleh Matias. Dari situlah akhirnya Injil tersebar ke seluruh pelosok Asia Kecil, lalu kemudian ke seluruh ujung-ujung bumi. Nah, di dalam kitab Kisah Para Rasul, tokoh penting yang kita sudah pelajari adalah Petrus dan Paulus, yang dimana Petrus itu baru diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menginjil kepada orang-orang Yahudi, sedangkan Paulus diberikan kepercayaan untuk menginjil untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, dari dua tokoh itu saya mau konsentrasi untuk Paulus yang pada malam hari ini. Jadi sebelum kita melanjutkan surat Roma, ya, jadi masa transisi dari kitab sejarah kepada kitab epistles atau surat-surat, kita akan belajar dulu mengenai tokoh Rasul Paulus ya. Nah, sebenarnya ini sudah pernah saya khotbahkan tahun lalu di dalam gereja GB Emmanuel, tapi karena ada yang tidak berjemaat di GB Emmanuel, jadi ada baiknya kita mengulang lagi lah, refresh lagi apa yang sudah kita terima tahun lalu waktu saya khotbah di gereja. Kodenya putus-putus ya? Apa? Putus-putus ya. Dan sebelum kita lompat ke kitab Roma, ya, surat-surat Roma, saya mau spend satu session hari ini, malam ini, dengan menjelaskan mengenai siapa Rasul Paulus, ya. Sekali lagi, kalau nanti ada problem gangguan connection, tolong kasih tahu saya. Ini saat ini saya tethering pakai handphone dari internetnya ya. Oke, nah, saya mau share screen dulu. Ya, jadi Rasul Paulus ini saya beri judul From Persecutor to Writer ya, dari penganiaya menjadi penulis. Jadi kita belajar bahwa Paulus itu adalah orang yang pekerjaannya menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu, lalu akhirnya Tuhan ubahkan dia menjadi seorang penulis Alkitab, tentunya dengan inspirasi dari Roh Kudus ya. Kita akan baca satu ayat pernyataan dari Paulus mengenai hidupnya setelah dia bertobat dalam Filipi 1 ayat 21. Coba Pak Ade tolong dibacakan. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Thank you. Ya, jadi Paulus ini berbicara dalam konteks bahwa di jemaat Filipi itu kadang-kadang ada orang yang melayani dengan motivasi yang tidak benar gitu ya. Paulus bilang nggak apa-apa lah kalau motivasinya nggak benar, yang penting Injil diberitakan gitu, nanti urusan dia sama Tuhan. Tapi dia sendiri tidak melakukan pelayanan dengan seperti itu gitu ya. Dan dia memberikan pengalaman hidupnya bagaimana dia hampir karam ya di Pagutula dan sebagainya, lalu dia bilang bahwa hidupnya itu benar-benar untuk Kristus, kan kalau dia itu harus mati itu baginya keuntungan. Saudara, orang yang seperti ini tidak bisa berkata ya
seperti perkataan ini, kalau dia bukan orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh tahu siapa yang dia layani. Ya, karena itulah kita pada malam hari ini patut mengenal tokoh ini sehingga kita bisa paling tidak dapat latar belakang mengenai siapa Rasul Paulus sehingga dia bisa dipercaya oleh Tuhan untuk menulis 13 kitab dalam Perjanjian Baru yang merupakan bagian terbesar di Perjanjian Baru, ya. Nah, siapakah Rasul Paulus? Rasul Paulus ini nama aslinya adalah Saulus, ya, dan dia lahir di Tarsus, itu provinsi Kilikia, di sekarang itu modern Tarsus, Turki. Dilahirkan pada abad pertama. Ini salah satu kota penting di dalam Kekaisaran Romawi, dan Paulus lahir di sana. Dari mana kita tahu Paulus lahir di sana? Tentunya dari kesaksian dia kepada beberapa orang dalam surat Kisah Para Rasul, lalu juga dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 11, Lukas menulis, firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus, ya, yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Nah, jadi Lukas mencatat bahwa Paulus itu dilahirkan di daerah Tarsus. Jadi kalau saudara lihat map ini, ya, ini adalah kota Tarsus di mana Paulus dilahirkan. Ya, kota ini kota yang tidak terlalu besar, tapi kota yang tadi saya bilang sangat penting karena ada banyak warga negara Roma dan juga Hellenistic Jew, ya. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah dipengaruhi oleh budaya Yunani banyak berdiam di sini, ya. Nah, inilah tempat kelahiran dari Paulus, ya. Kemudian kita melihat yang berikutnya, Paulus ini mempresentasikan dirinya sebagai orang Yahudi asli keturunan Benyamin. Kalau saudara ingat Raja Saul juga itu keturunan Benyamin, ya. Ia orang Farisi, tetapi kayaknya dia ini orang yang sangat pandai sehingga dia bisa berbahasa Yunani dan bisa berbahasa Latin. Bahasa Latin itu adalah bahasa Romawi yang dipakai pada saat itu tentunya, dan Paulus bisa 3 bahasa, ya. Itu ada dalam Filipi 3 ayat 5 sampai 6, ya. Coba Iren tolong dibacakan, Ren. Filipi 3 ayat 5 sampai 6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya, thank you. Nah, jadi di sini Paulus mengidentifikasi dirinya, ya, memberikan kredensialnya, ya, kepada jemaat di Filipi mengenai siapa dirinya. Dan sebagai orang Yahudi tentunya ia disunat pada hari ke-8. Ini adalah bagian dari culture yang dicatat dalam Perjanjian Lama bahwa bayi yang berumur 8 hari harus disunat. Lalu dia berasal dari suku Benyamin, ya. Benyamin itu kan siapa, saudara, ya? Benyamin itu anak bungsu, ya, dari Yakub, ya. Jadi saudaranya Yusuf itu yang lahir dari Rahel. Dia keturunan Benyamin. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, di sini waktu kita membahas kitab Injil, saya pernah menjelaskan, ya, mengenai beberapa golongan elit di dalam kehidupan orang Yahudi. Itu ada orang Farisi, orang Saduki, ada orang Eseni, dan orang Zelot, ya. Nah, untuk mereview lagi, saya coba jelaskan, ya, kalau orang Farisi ini adalah kelompok atau sekte orang Yahudi yang sangat taat pada hukum Taurat dan adat istiadat nenek moyang pada zaman Bait Suci kedua. Jadi mereka ini mulai muncul setelah atau di periode masa pembuangan, begitu, ya. Nah, mereka ini dikenal sebagai penafsir hukum yang sangat ketat, yaitu
memisahkan diri dari ketidaktahiran yang ritual. Nah, mereka ini percaya kitab Taurat, tapi juga ditambah dengan hukum-hukum moral, hukum-hukum lisan atau oral yang merupakan tradisi yang kita tahu dibukukan dalam bentuk kitab Talmud bagi orang Yahudi. Nah, tugas orang Farisi ini memperhatikan seluruh kegiatan orang-orang Yahudi pada masanya, apakah mereka semua melakukan seluruh adat istiadat itu atau tidak gitu. Nah, kalau ada kedapatan orang yang tidak melakukan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi dengan ketat ini, maka mereka akan dihukum, dikucilkan, excommunicated ya di dalam lingkungan mereka. Jadi ini seperti polisi untuk hukum agama yang ada di Israel pada waktu itu. Nah, Paulus ini ada dalam golongan orang Farisi ini ya. Orang ini sangat sombong sekali dalam menjalankan ritualnya gitu. Dan mereka jadi penuh dengan legalisme gitu ya. Dan mereka membuat hukum-hukum yang melampaui yang sebenarnya tidak dimaksudkan seperti itu gitu. Dan dalam kitab Injil kita tahu Yesus seringkali konflik dengan orang-orang Farisi ini. Tentunya dalam hal misalnya hukum hari Sabat, di mana dilakukan itu dengan sangat ketat sekali aturannya, sehingga pada saat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat mereka komplain. Nah, waktu itu kan Yesus berkata bahwa kalau ada orang yang mau jatuh ke jurang atau dalam bahaya, apakah kita tidak menolong? Nah, jadi kan mereka salah kaprah gitu, mereka salah mengaplikasikan hukum yang seharusnya ditujukan bukan seperti itu. Nah, inilah golongan orang Farisi. Ya, jadi golongan yang sangat berpengaruh pada saat itu di kalangan masyarakat orang Yahudi, dan mereka ini sering beroperasi di sinagoga-sinagoga. Ya, melihat apakah rakyat orang Yahudi itu melakukan hukum adat istiadat sesuai yang dikenakan kepada mereka. Ya. Jadi kata Farisi itu berasal dari bahasa Ibrani prusim, atau dalam Aramaiknya Parishaya yang berartinya dipisahkan atau dikhususkan ya. Dari kata itu sendiri sebenarnya tidak ada keburukan, tapi perilaku mereka itulah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu golongan pertama. Jadi Pauluslah salah satu contoh orang dari golongan Farisi ini. Sedangkan yang golongan kedua adalah golongan orang Saduki. Nah, golongan orang Saduki ini adalah golongan bangsawan ya, imam aristokrat Yahudi yang kaya dan berpengaruh pada zaman Tuhan Yesus dan di Perjanjian Baru. Nah, mereka inilah yang menguasai Sanhedrin ya, majelis agama Yahudi, yang beranggota 71 orang yang menentukan keputusan-keputusan mengenai hukum-hukum sipil yang harus dijalankan, juga hukum-hukum religius yang harus dijalankan pada saat itu. Ya. Dan orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang dekat dengan slide-nya memang belum diganti, masih di sini ya. Saya jelaskan ini sebenarnya saya tidak ada di slide golongan-golongan dari Pak Farisi Saduki ini. Ini hanya saya memberikan komentar mengenai Paulus dari golongan Farisi begitu ya. Dan orang Saduki ini orang yang berhubungan erat dengan para elit-elit Romawi gitu. Jadi dia lebih ke pemerintahan Romawi gitu ya. Dan dalam secara teologis mereka ini sangat konservatif ya. Mereka nggak mengakui hukum oral, hukum lisan, dan juga hukum-hukum adat istiadat. Mereka tidak peduli. Mereka hanya menerima hukum Taurat Musa gitu. Ya. Lalu salah satu hal yang sangat menjadi highlight dari golongan Saduki ini adalah mereka tidak percaya akan doktrin kebangkitan orang mati, mengenai kehidupan kekal, malaikat, roh. Mereka nggak percaya. Jadi mereka lebih seperti dibilang liberal gitu ya. Tapi juga strict gitu. Jadi mereka lebih ke pemerintahan Romawi begitu. Mereka toleransi dan kompromi dalam hal dengan hubungannya dengan pemerintahan Romawi begitu. Makanya kan Yesus sempat ditanya oleh orang Saduki ya, kalau ada seorang suami meninggal, kan menurut aturan Perjanjian Lama brother-nya itu harus menggantikan yang meninggal ini.
Lalu kalau yang meninggal, yang hidup, yang udah menggantikan ini meninggal lagi, digantikan lagi, begitu seterusnya. Lalu dia tanya, nanti di kerajaan surga yang diperhitungkan sebagai suami itu siapa? Nah, Yesus bilang, kamu sesat. Di kerajaan surga nanti tidak ada kawin-mawin dan sebagainya. Jadi mereka tidak percaya tuh dengan doktrin kebangkitan orang mati, doktrin kekekalan, doktrin malaikat, doktrin roh. Mereka tidak percaya, ya. Nah, kelompok ini lenyap sejak bait suci dihancurkan oleh Roma pada tahun 70, ya. Jadi perbedaannya antara orang Farisi dan Saduki adalah mereka menolak tradisi lisan dan konsep kebangkitan, sementara orang Farisi menerimanya. Nah, itu dua golongan besar. Ada golongan lain yang tidak dicatat secara clear di dalam Alkitab, itu golongan Esseni atau Enesenes, ya. Dia ini adalah golongan yang begitu percaya kepada sesuatu yang bersifat mistis, ya, sehingga dia lebih senang hidup mengasingkan diri, ya. Dan orang-orang ini, kelompok ini hidup sekitar abad kedua sebelum Tuhan Yesus. Dan kelompok ini dikaitkan dengan komunitas Qumran. Kalau saudara ingat, ada penemuan salinan kitab perjanjian lama di Gua Qumran di sekitar Yeriko pada tahun 1947 sampai 49 di Laut Mati. Nah, golongan inilah yang menyalin kitab-kitab perjanjian lama, kopinya, dan ada di Gua Qumran itu yang ditemukan dan sekarang ada di museum di Alexandria, ya, di Mesir. Museum yang sangat besar, memuat begitu banyak buku-buku sejarah di sana. Nah, mereka lebih senang menyendiri begitu, ya, berpegang teguh pada aturan hukum Taurat, lalu memperhatikan pembersihan ritual, menolak ibadah di bait Allah. Jadi mereka lebih senang menyendiri begitu, ya. Mereka juga menerapkan hidup selebat atau tidak menikah, lalu komunal, berbagi harta, ya, seperti dalam golongan komunis begitu kalau di era modern, tapi dikuasai pemerintah. Nah, kalau mereka jadi membagi-bagikan di antara mereka, lalu sangat mementingkan kekudusan begitu. Nah, inilah orang-orang yang hidup pada waktu itu, ya. Jadi Tuhan kayaknya dengan providensinya memakai golongan ini sehingga salinan-salinan kitab suci bisa di-preserve, khususnya perjanjian lama. Karena kalau di perjanjian lama itu manuskripnya tidak terlalu banyak, saudara. Kalau di perjanjian baru tuh manuskripnya banyak. Ya, nah, mereka inilah yang oleh providensi Tuhan digerakkan dan akhirnya ditemukan di Gua Qumran itu. Nah, itu golongan ketiga, ya. Golongan keempat adalah orang Zelot. Nah, orang Zelot ini golongan Yahudi fanatik pada abad pertama yang berjuang mengangkat senjata untuk membebaskan Israel dari kerajaan Romawi. Dan orang yang sangat terkenal tentu adalah Yudas Makabus, ya, yang berperang melawan Antiochus Epiphanes di masa intertestamental. Nah, ini adalah orang-orang yang kita sebut sebagai teroris, karena kemana-mana mereka bawa belati, pisau kecil. Kalau mereka ketemu orang Roma, tentara Roma, pasti dibunuh itu. Ya, jadi bisa dikatakan sebagai orang teroris. Dan anehnya, Yesus itu punya murid yang namanya Simon, dia itu adalah orang Zelot. Ya, jadi tapi mereka bisa bersatu menjadi murid Yesus. Nah, jadi ini adalah golongan-golongan yang ada pada waktu itu, dan Paulus adalah salah satu orang yang berasal dari orang Farisi. Jadi saudara bisa bayangkan, ya, Paulus itu sebagai orang Farisi berarti dia strict dengan adat istiadat Yahudi, tidak harus dilakukan. Karena itulah Paulus tidak setuju dengan kekristenan, makanya dia menganiaya jemaat. Nah, itu kurang lebih sebagai bentuk informasi mengenai golongan-golongan elit yang ada di Yahudi, dan Paulus adalah salah satu orang yang masuk dalam golongan Farisi, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan masa remaja Paulus, ya? Pada usia 13 tahun, Paulus atau Saulus dikirim ke Yudea dan belajar dari rabi bernama Gamaliel. Ini rabi terkenal di Yahudi yang sangat pinter, di mana Paulus menjadi ahli dalam sejarah Yahudi, kitab-kitab Mazmur, dan juga kitab para nabi, ya. Jadi Paulus di sini belajar dari Gamaliel. Nanti saudara bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Paulus berkata, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, di tanah Kilikia.
tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu itu. Nah, itu kesaksian Paulus. Jadi dia belajar pada masa remajanya dari seorang guru yang sangat bonafit dan sangat capable. Karena itulah Paulus mendapat pengetahuan sebagian besar dari Gamaliel. Kemudian Paulus akhirnya berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya dia sangat gigih terhadap imannya, dan dalam kehidupan belajar Taurat inilah Paulus tumbuh menjadi orang yang begitu menguasai adat istiadat Yahudi sehingga dia tidak bisa kompromi dengan ajaran-ajaran lain di luar Yudaisme. Ya, kegigihan iman inilah yang menuntun Saulus menjadi seseorang agamawi yang sangat ekstrim, sehingga tidak salah dia akhirnya menganiaya orang Kristen karena dia tidak suka orang Kristen, karena orang Kristen itu dianggap sebagai saingan dari Yudaisme. Karena itulah Paulus menganiaya orang Kristen dan dia benar-benar membenci orang Kristen. Ya, itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3 ya, di mana pada waktu Stefanus mau dihukum mati, dirajam dengan batu, itu Paulus menyediakan atau Saulus itu menyetujui mengenai hal itu. Saudara bisa lihat ini ya dalam Kisah Para Rasul 8 gitu. Iya, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, itu seterusnya. Ya, dan dipercaya juga waktu Petrus khotbah di Kisah Para Rasul 5, itu Paulus juga ada di sana. Ya, Saulus ada di sana. Jadi dia akhirnya menyeret orang-orang Kristen ke pengadilan untuk dipenjara dan dihukum karena dianggap sebagai pemberontak dan saingan terhadap hukum-hukum Yahudi pada saat itu. Ya, jadi perkembangan Paulus itu tidak ke arah yang positif ya, which is bisa dimengerti karena dia orang Farisi. Karena orang Farisi itu berarti dia berkembang menjadi seseorang yang didoktrinisasi bahwa orang Yahudi itu harus diperhatikan, diawasi kehidupan agamanya. Kalau mereka tidak melakukan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi, maka mereka harus bertanggung jawab, dikucilkan dan sebagainya. Dan Paulus tentunya tumbuh menjadi orang yang seperti ini ya. Tetapi Tuhan dalam kemahakuasaannya, dalam kedaulatannya dan providensinya mengerti betul suatu hari kelak Paulus akan diubahkan dan menjadi pemberita Injil juga yang sangat militan. Akhirnya kita sampai kepada turning point dari Paulus, ya, di mana dalam Kisah Para Rasul 9 kita membaca di sana Paulus bertobat. Ya, dalam perjalanan menuju Damaskus, kalau saudara perhatikan peta di screen saudara ini ya, Paulus berangkat dari Yudea dengan meminta surat untuk menganiaya orang-orang Kristen di Damaskus. Tetapi di tengah jalan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus dalam bentuk cahaya yang besar. Lalu di situ terdengarlah suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ya, luar biasa ya, Tuhan memakai orang dengan latar belakang seperti ini. Tuhan menampakkan diri secara langsung dan mengubah hidup Paulus. Saudara bisa baca kisah itu keseluruhan dalam Kisah Para Rasul 9. Saya hanya bacakan dalam ayat 1 dan 2 saja itu ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi berbekal dari surat itu, Paulus berangkat ke Damsyik dan menganiaya orang-orang Kristen di sana. Tapi Tuhan cegah, karena Tuhan Yesus bertemu dengan Paulus. Lalu setelah pertemuan itu kita tahu ya, Paulus buta
Lalu Paulus diperintahkan, dituntun untuk ke rumah seseorang bernama Ananias dan dilayani di sana. Disitulah Paulus bertobat. Ya, saudara bayangkan waktu Paulus sampai di rumah Ananias, mereka sempat ngeri juga ya, bukankah ini orang teroris yang biasa menganiaya jemaat gitu. Tetapi mereka menerimanya dan akhirnya Paulus dipertobatkan di sana. Nah, setelah itu apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus? Paulus belajar ya, menghabiskan waktunya di Arab, Damsyik, Yerusalem, Syria, dan daerah kelahirannya di Kilikia. Lalu Barnabas membantunya untuk mengajar di Antioquia. Ya, dan gereja Tuhan pertama kali disebut sebagai orang-orang Kristen itu di kota Antioquia tentunya ya. Jadi setelah kematian Stefanus, justru mereka memulai gereja multicultural di Antioquia, dan itu pertama kalilah orang percaya disebut orang Kristen di Antioquia ini. Ya, nanti saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Jadi Paulus setelah dia bertobat, dia belajar dulu saudara. Ya, dia belajar, dia bukan langsung melayani, dia mesti belajar. Begitu. Dan kalau saudara nanti meneliti bagaimana rabi-rabi itu belajar, wah itu pelajarannya panjang sekali ya. Sampai umur 30 itu baru mereka mulai melayani. Makanya Yesus mulai melayani itu umur 30. Dan proses mereka belajar itu salah satunya adalah dengan proses tanya jawab ya. Question and answer. Dan itu melatih analytical berpikir yang baik saudara. Kalau orang cerdas itu orang yang selalu bertanya-tanya ya. Ini kenapa begini, kenapa bisa terjadi gitu. Ada rasa penasaran di dalam dirinya untuk mengetahui banyak hal. Nah, makanya kalau orang jarang bertanya ya karena mungkin tidak menggunakan pikirannya dengan baik ya. Karena itu saudara mesti kritis bertanya. Question and answer itu jadi metode pembelajaran para rabi-rabi Yahudi termasuk Paulus waktu dengan Gamaliel. Yesus pun juga melakukan itu. Kalau saudara ingat, Yesus itu waktu usia remaja malah bertanya jawab dengan para rabi-rabi pada waktu itu. Ya, kita tahu dari catatan kitab Injil, Maria waktu itu berusaha mencari Yesus tapi nggak ketemu Tuhan Yesus. Ternyata dia lagi di bait suci bertanya jawab dengan para rabi-rabi. Ya, nah jadi Paulus itu belajar ya. Saya percaya kalau kita mau menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, kita mesti belajar ya. Belajarnya itu mesti proper saudara. Belajar dengan orang-orang yang belajar Alkitab dengan baik gitu ya. Seperti saya sudah katakan, saya memang otodidak, tapi puji Tuhan saya otodidaknya itu diarahkan kepada orang-orang Injili ya, evangelical teolog. Jadi seperti dari Dallas Theological Seminary, kemudian John MacArthur, John Piper ya, R.C. Sproul, itu orang-orang hebat yang saya belajar dari mereka-mereka semua itu saudara. Dan mereka-mereka itu dalam tanda petik ya terjaminlah kebenarannya gitu. Mereka tidak menyimpang dari banyak ajaran yang utama, yang dasar. Karena kalau kita nanti belajarnya dari orang-orang yang nggak ngerti Alkitab dengan baik, ya jadinya teologi kita berpikir kita akan seperti itu. Kalau udah nancep di otak seperti itu tuh ngubahnya sulit sekali saudara ya. Orang itu kalau udah bertahun-tahun percaya pada satu hal, begitu dikasih tahu itu nggak tepat, nggak ada ayatnya gitu. Ada saja argumennya gitu ya, padahal argumennya lemah. Tapi karena memang sudah lama dipegang, akhirnya nggak mau berubah gitu. Nah, Paulus orang yang seperti itu. Setelah dia bertobat, dia belajar tuh di tanah Arab, di Damsyik. Lalu Barnabas memimpin dia juga dalam belajar tentunya. Nah, dari sinilah akhirnya Paulus berkembang menjadi pengikut Kristus. Dan sebagai pengikut Kristus, Paulus mengambil keputusan untuk menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Ya. Dan Paulus dalam catatan kitab Kisah Para Rasul yang kita sudah baca, itu melakukan perjalanan penginjilan misionaris yang sangat panjang dan besar dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Para rasul yang lainnya tidak pernah achieve penginjilan seperti Paulus. Kayaknya memang Tuhan dalam providensinya
memakai kejahatan Paulus pada waktu itu, lalu menangkap Paulus, mengubahkan Paulus, sehingga dia dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Dan inilah perjalanan penginjilan Paulus dalam 3 journey atau 3 tahap ya. Kalau saudara lihat yang warna putih, itu adalah perjalanan penginjilan Paulus yang misionaris pertama ya di daerah ini yang warna putih. Lalu yang kuning adalah perjalanan Rasul Paulus yang kedua. Jadi lebih lebar lagi, lebih luas lagi jangkauannya sampai ke Yunani ini ya yang kuning ini. Kemudian yang biru masih sama, cuma melewati rute yang agak berbeda. Dia melakukan perjalanan yang ketiga. Dan Paulus juga dicatat pernah melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Roma yang tentunya sangat jauh sekali. Waktu itu kan belum ada pesawat terbang, jadi kalau Paulus melakukan penginjilan ke kota-kota ini tentunya menggunakan jalan kaki dan tentunya dengan berlayar. Dan ini memakan waktu yang sangat panjang sekali. Ya, ada orang yang meneliti kurang lebih Paulus itu travel secara total 20.000 kilometer dalam seluruh perjalanannya. Ya, sekedar membuat perbandingan, Sydney, New York itu 15.993 kilometer. Jadi begitulah jarak Paulus menginjil begitu jauhnya. Ya, kalau sekarang saudara ke New York mungkin hanya 20 jam ya kurang lebih pakai pesawat. Tapi ini 20 kilometer saudara, 20.000 kilometer hanya pakai berlayar dan juga pakai jalan kaki, mungkin pakai onta dan sebagainya ya. Nah jadi luar biasa pelayanan Paulus ini. Dan ada seorang juga yang meneliti ya biaya yang dikeluarkan oleh Paulus saat dia melakukan penginjilan. Ini dilakukan oleh Darren Carlson. Dia menginjil, kalau saudara lihat ini ya, di kota-kota ini ada referensinya di Kisah Para Rasul berapa. Ada yang menggunakan jalan darat, ada yang menggunakan jalan laut. Waktunya berapa lama, berapa hari, berapa jaraknya, lalu biaya-biayanya, total cost-nya, kalau saudara lihat itu 520.983 US dollar by 2025, ya, dengan penghitungan dolar pada tahun 2025. Jadi saudara bisa bayangkan berapa begitu besar uang yang dikeluarkan oleh Paulus dengan menginjil 3 kali perjalanan ini. 520.000 itu dolar US itu bukan uang yang murah itu, saudara, uang yang mahal sekali. Berarti uangnya Australia itu mendekati $1 million ya untuk penginjilan. Dan tidak pernah ada dalam sejarah penginjil di dunia ini setelah Paulus yang mengeluarkan uang begitu banyak seperti ini untuk penginjilan. Kalau KKR yang besar untuk prosperity gospel itu banyak, tapi Injilnya malah tidak diberitakan, saudara. Jadi sesuatu yang menyedihkan juga sih ya seperti itu. Nah, inilah kerja keras Rasul Paulus setelah dia diubahkan dari seorang teroris, dari seorang persecutor menjadi seorang penginjil, lalu menjadi seorang penulis Alkitab. Ya, setelah dia melakukan penginjilan, Paulus akhirnya mati, dan memang Alkitab tidak mencatat kematian Paulus, tetapi sejarah gereja mencatat Paulus dipenggal atas perintah dari Kaisar Nero kurang lebih tahun 64. Nah, kurun waktu tahun-tahun inilah di mana orang Kristen itu dianiaya dengan luar biasa pada waktu itu, termasuk Kaisar Nero memblame ya, menjadikan orang Kristen kambing hitam waktu kota Roma terbakar. Dan menurut sejarah, kota Roma itu sebenarnya dibakar oleh Nero sendiri. Nero ini orang yang psychic, orang yang gila jabatan, gila kekuasaan, gila wilayah. Dia mau membangun suatu kota dengan gayanya dia, tapi tidak disetujui oleh Senat, oleh anggota DPR MPR.
Lalu akhirnya dia sengaja membakar kota Roma. Nah, kalau kota kebakaran kan harus ada yang di-blame. Dan dia blame orang-orang Kristen, sehingga orang-orang Kristen sungguh besar penganiayaan dialami mereka pada waktu itu, termasuk penganiayaan itu sampai kepada Paulus yang akhirnya mati dipenggal, dan juga Petrus yang mati dengan disalib kepala di bawah. Nah, itulah kematian dari Paulus ya. Jadi Paulus itu mengakhiri hidupnya secara martir setelah dia menerima Tuhan Yesus. Nah, di masa hidupnya tentunya Paulus menulis banyak kitab, 13 kitab keseluruhan dari Roma sampai Filemon. Itu 48% porsi kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Dia memberikan kontribusi besar bagi pembangunan doktrin Kristen. Mulai dari kitab Roma, kalau saudara belajar kitab Roma sampai Filemon itu penuh dengan ajaran-ajaran, doktrin-doktrin dasar kekristenan ya. Saya kadang-kadang aneh ya, karena orang Kristen itu, terutama di gereja kita yang Pantekosta karismatik, kadang mengajarkan Alkitab tidak dalam. Begitu dengar kata doktrin tuh mereka kayak ketakutan gitu. Ya, begitu ngedengar kata pengajaran gitu mereka kayaknya segan untuk belajar. Kenapa? Karena setiap minggu udah biasa khotbahnya yang praktikal terus. Ya, bagaimana Tuhan menolong, Tuhan akan memberi jalan keluar. Saya katakan itu nggak salah, ya, itu nothing wrong with it. Tapi kalau hanya itu saja, kita nggak komplit gitu. Ya kan, bagaimana Tuhan menyembuhkan, memberikan mujizat, memberikan jalan keluar. Ayo belajar mengucap syukur, ayo belajar memberi, mengampuni, itu oke. Tapi kita juga di gereja kita belajar itu. In fact, bulan depan kita belajar hal yang praktikal, bagaimana kita bisa menang atas masalah. Setelah bulan ini kita belajar mengenai providensi Tuhan misalnya. Jadi semua harus ada balance, saudara. Saudara, apapun yang saudara sampaikan di atas mimbar itu melibatkan doktrin, melibatkan ajaran. Kalau saudara mau ngajarin tentang mengampuni atau Tuhan memberikan jalan keluar atas masalah saudara, itu kan juga doktrin gitu. Dasarnya apa saudara bilang masalah saudara akan bebas? Kan harus ada ayat-ayat yang mendukung. Itu juga doktrin gitu. Cuma orang bilang ya doktrin itu hanya memecah gereja. Siapa bilang yang memecah itu pribadinya, doktrinnya nggak memecah. Doktrin itu justru mengkoreksi ketidakbenaran, mengoreksi kesalahan. Susahnya saat dikoreksi orangnya nggak mau. Orang yang nggak mau akhirnya pisah dari gereja, keluar dari gereja, dia buka aliran baru, dia buka gereja baru. Nah, itulah yang terjadi selama ini. Makanya hampir ada 33.000 denominasi gereja saat ini karena mereka berpikir doktrin itu sesuatu yang sangat membahayakan. Apakah suara saya masih oke? Dengar ya semua suara saya oke? Yeah, oke. Good, thank you. Ya, jadi Paulus itu lay the foundation of Christian doctrine from Romans. Saudara baca kitab Roma ya, pasal 1 sampai 11 itu doktrin. Pasal 12 sampai 16 baru aplikasi, saudara. Efesus 1 sampai 4 itu doktrin, 5 sampai 6 baru praktek. Saudara nggak bisa hidup tanpa praktek yang baik, tanpa doktrin yang baik. Makanya ada peribahasa mengatakan right doctrine, right teaching always leads to right behavior. Nah, makanya lah tekanan kita adalah kepada surat-surat Paulus harus dipelajari dengan baik. Karena Tuhan dalam inspirasi Roh Kudus memberikan Paulus pewahyuan untuk menulis itu sehingga kita mengerti apa itu justification, apa itu sanctification, apa itu glorification. Kita sudah pelajari itu di lesson pertama Bible study kita beberapa bulan tahun lalu ya. Jadi Paulus memberikan kontribusi yang besar. Nah, kalau saudara perhatikan bagian ini adalah seluruh surat-surat yang ditulis Paulus berdasarkan waktu penulisannya. Jadi Galatia itu surat pertama yang Paulus tulis, yang terakhir adalah surat 2 Timotius, ya.
Dan di sini dibagi lagi beberapa kategori. Ada surat-surat Paulus itu yang disebut early letters, ya, surat pada awal-awal pelayanannya. Itu adalah Galatia, 1-2 Tesalonika. Lalu ada juga surat-surat umum, yaitu Korintus 1-2 dan Roma. Ada lagi surat-surat yang dia tulis di dalam penjara. Itu adalah Efesus, Kolose, Filemon, Filipi. Ya. Sedangkan surat-surat yang penggembalaan, sifatnya penggembalaan yaitu kepada anak rohaninya, itu adalah surat-surat 1-2 Timotius, surat-surat Titus. Ya, makanya tadi saya menyambung ke yang soal pelajaran ya. Makanya pelajaran Bible Study seperti ini peminatnya agak jarang, saudara, karena memang kesannya memang membosankan bagi sebagian orang. Kenapa? Karena kita tidak biasa dengan itu, gitu. Kalau saya secara pribadi setelah saya biasa mendengar pengajaran, begitu saya dengar khotbah yang maksudnya nggak dalam gitu, saya pikir aduh sayang banget ya, harusnya bisa lebih dikembangkan gitu misalnya. Bukan berarti kita jadi orang Farisi lihat-lihat kesalahan, kekurangan orang khotbah, enggak. Tapi jadi kita jadi punya penyaring gitu loh. Ya karena kita udah biasa mendengar makanan yang solid, begitu kita dapat makanan yang lemah, kita merasa aduh kayaknya saya nggak satisfy gitu. Nah saya berharap kerinduan itu yang kita miliki selama ini di dalam maturity kita, proses kedewasaan kita di dalam Tuhan. Ya, sehingga saudara tidak hanya mendengar khotbah-khotbah yang sifatnya meninabobokan. Atau bahasa Paulus kepada Timotius yang telinganya senang dikilik-kilik ya, tickled ears. Ya dikilik-kilik seneng gitu. Dan itu biasanya khotbah-khotbah yang berbau berkat, kesembuhan, mujizat. Itu saja yang dibahas, saudara. Kemakmuran, kesuksesan ya. Sekali lagi itu tidak salah kalau saudara imbangi dengan doktrin yang baik juga gitu. Nah itu dari segi waktu penulisan. Tapi kalau dari segi kanonisasi perjanjian baru, inilah urutan surat-surat Rasul Paulus ya. Mulai dari kitab Roma sampai Filemon. Ya, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon. Nah, kalau kitab Ibrani ini debatable apakah ditulis oleh Paulus atau tidak. Saya mengambil kesimpulan tidak diketahui penulisnya karena gaya penulisannya berbeda dengan Paulus. Saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan kitab Ibrani itu ditulis tidak diketahui penulisnya. Nanti kita akan melihat itu pada saat kita belajar kitab Ibrani. Oke. Nah, itulah sekilas mengenai tokoh Rasul Paulus mulai dari kelahirannya, masa early stage-nya, remaja, kemudian perkembangannya yang menjadi seorang yang militan sebagai orang Farisi, penganiaya jemaat, lalu turning point-nya dia diubahkan di Kisah Para Rasul 9 oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, pengalaman seperti Paulus ini tentunya tidak perlu dialami oleh kita yang hidup di era sekarang, sehingga nunggu bertobat harus lihat mimpi ketemu Tuhan Yesus, harus lihat cahaya. Enggak begitu, karena sekarang Alkitab sudah dilengkap, dikanonkan. Tugas saudara dan saya memberitakan Injil. Ya, karena kalau orang itu dipertobatkan hanya melihat seperti itu, kadang-kadang bisa ditipu juga sih dengan iblis ya. Sekali lagi bukan berarti saya membatasi kuasa Tuhan. Yes, Tuhan bisa melakukan itu, tapi itu bukan menjadi norma dasar utama yang mempertobatkan seseorang. Kalau enggak, ya udah kita nggak usah menginjil, udahlah biar Tuhan aja deh yang kasih mimpi, Tuhan aja deh yang kasih penglihatan. No, tugas saudara dan saya menginjil, memberitakan kebenaran baik melalui perilaku kita atau melalui lisan bahasa conversation kita dengan orang lain. Ya, nah untuk case-nya Paulus, dia dipertemukan dengan Tuhan Yesus dengan cahaya yang besar. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan atau komentar sebelum saya memberikan aplikasi dari hidup Paulus? Ada? Kalau ada silakan, mungkin ada yang mau ditanya atau dikomentari. Semua oke ya, ini nggak terlalu complicated untuk kita bisa mengerti ya. Nah, setelah ini saya akan menutup dengan 3
poin aplikasi yang bisa kita ambil dari kehidupan Rasul Paulus ya. Yang pertama, saudara melihat hidup Paulus, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu bisa menyelamatkan siapa saja, termasuk orang yang terjahat sekalipun. Saya yakin Paulus termasuk orang golongan terjahat pada masanya, karena dia bukan hanya membenci, karena ada orang yang membenci orang Kristen tapi nggak ngapa-ngapain, saudara. Ya, kalau Paulus bukan hanya nggak ngapa-ngapain, tapi dia juga aktif membunuh, mencari bahkan untuk dipenjara dan dianiaya. Ya, Paulus sadar betul akan hal itu, makanya dia mencatat dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Karena aku adalah orang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua, maksudnya daripada rasul yang lain. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus sadar dia itu orang yang paling hina karena dia kerjaannya menganiaya jemaat. Dia harusnya tidak layak menerima kasih Tuhan. Tapi Tuhan dalam anugerahnya menyelamatkan Paulus. Jadi saudara mesti encourage orang yang dalam latar belakang apapun, kalau mau terima Yesus, saya mau orang yang gak berguna, saya gak ada apa-apanya. Nah, saudara lihat hidup Paulus. Tuhan bisa pakai siapa saja termasuk hidup kita semua, ya. Lalu yang berikutnya, kita bisa belajar dari hidup Paulus, siapa saja bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Begitu Paulus diubahkan, dia menjadi pribadi yang rendah hati, lalu dia bisa menjadi saksi Kristus yang hebat. Saya percaya salah satu kesuksesan pelayanan seseorang itu ditentukan dengan apakah orang itu rendah hati atau tidak, ya. Selain Paulus, teladan lain tentunya Tuhan Yesus yang memberikan teladan sangat baik dengan kerendahan hatinya. Malah ada ayat yang mengatakan Yesus datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Lalu Filipi 2 berkata dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya sampai mati di kayu salib. Jadi kerendahan hati itu sangat penting, dan Paulus diubahkan dari orang yang sombong dari golongan Farisi, dia menjadi orang yang sangat rendah hati lalu menjadi saksi Kristus yang hebat. Coba perhatikan Kisah Para Rasul 20 ayat 19 sampai 21 ini. Paulus berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi maupun yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, luar biasa ya. Paulus dipakai Tuhan karena dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Bahkan kerendahan hati ini dibuktikan dengan dia bekerja keras untuk pelayanan. Dia membuat tenda, tidak hanya cuma minta-minta, tapi juga berusaha dengan keras untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kalau kita rendah hati, kita akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa menjadi saksi Kristus yang hebat. Dimanapun kalau Tuhan puji, katakan thank you, tapi di hati kita serahkan, kembalikan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita mau belajar hidup dari Paulus adalah kita harus bisa belajar menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, sehingga bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Trust God in everything, including percaya Tuhan saat kematian ada di hadapan kita. Ayat yang sudah kita baca tadi ya, Paulus menyatakan, aku mengendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut.
Lalu dia berkata hidup baginya adalah Kristus dan mati adalah keuntungan dalam ayat 21-23 Filipi 1. Orang yang seperti ini adalah orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya secara total. Mau mati silakan matilah kalau Tuhan kehendaki. Tapi selama itu dia hidup, dia akan menghasilkan dan melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ini memotivasi kita semua. Selama kita hidup jangan kenal lelah, dan ini pun juga tentunya menjadi pelajaran buat saya untuk terus memacu saya tetap semangat membagikan firman seperti ini ya, menulis renungan, melayani di jemaat yang dipercayakan Tuhan. Saudara, capek, lelah, memakan waktu, tenaga, tapi kalau kita lakukan dengan penyerahan diri dan kerendahan hati, semuanya jadi enak. Karena kita lakukannya not out of demand, but out of enjoyment. Dan saya berharap kita semua mengikuti teladan Paulus, tokoh yang luar biasa, yang surat-suratnya akan kita pelajari mulai minggu depan dari surat Roma. Ya, kiranya pelajaran ini memberkati kita semua. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau berkomentar. Kalau tidak ada, kita bisa tutup. Ada? Oke ya, semuanya baik kalau tidak ada. Jadi masih ingat Ren, Paulus lahir di mana Ren? Tarsis. Iya, di kota Tarsus, benar. Tarsus itu ada di mana Ren? Dekat Turki. Iya, di Turki. Oke. Very good ya. Edwin, apakah masih ada di sana Edwin? Atau Novi? Itu coba. Ada Win? Ada, tapi dari KO. Oh ya, it's okay. Edwin ingat nggak Paulus cara bertobatnya gimana Win? Oh, dia itu apa namanya? Dapat cahaya itu loh kok. Iya, dalam perjalanan kemana? Terus jadi buta. Iya, betul. Dalam perjalanan kemana? Ingat nggak Edwin? Itu saya nggak ingat. Iya, Damaskus. ke Damaskus ya, Damsyik ya. Grace, siapa gurunya Paulus? Ku